Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Sinjalingga dengan NIM 103066137 dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Saya dari kelas PTNB. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis yolk, sintesis albumen, dan sintesis kerabang pada telur. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Fidansari SPT MP IPM. Yang pertama yaitu sintesis yolk, yang dimana sintesis yolk merupakan pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk yang biasa disebut sebagai vitellogenesis yang berlangsung di dalam hati. Prosesnya terjadi dimulai dari pituitari atau kelenjar di bawah otak yang selanjutnya melepaskan hormon gonadotropin dan hormon steroid yang akan melepaskan hormon estrogen. Nah, hormon steroid ini akan menyuruh hati untuk melakukan sintesis protein, yang dimana sintesis protein akan dilakukan di dalam nukleus dengan komponen-komponen yolk yang terdiri dari asam amino, lipid, fosfor, dan kalsium. Kemudian setelah sintesis protein terjadi, selanjutnya akan dibawa oleh darah menuju folikel. Pada skema dapat kita lihat yang dimana ada dua jenis proses yang dihasilkan, yaitu lipoprotein yang berfungsi membawa trigliserida, kolesterol, dan lipid yang nantinya disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian ada proses pembentukan yolk yang dimana disebut sebagai vitelloginin di dalam folikel itu sendiri, yang dimana dalam folikel tadi terdapat lipofitelin dan fosfitin yang fungsinya untuk memberi makan sel telur dan melindunginya. Kemudian setelah semua proses terjadi, maka yolk atau kuning telur akan terbentuk. Kemudian yang kedua yaitu sintesis albumin atau sintesis putih telur, yang dimana sintesis albumin terjadi di dalam magnum atau magnum region yang prosesnya memakan waktu selama 3 jam. Yang dimana pada prosesnya yaitu estrogen larut dalam lemak akan melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Seperti kompleks estrogen dan reseptor estrogen nantinya akan membentuk 5S. Kemudian lalu memasuki ke dalam nukleus sel yang berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. Yang dimana mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk disintesis menjadi protein yang spesifik seperti albumin dan asam amino. Kemudian yang ketiga yaitu sintesis kerabang pada telur, yang dimana sintesis kerabang terjadi di bagian uterus region. Nah, yang terdapat komponen penyusunnya berupa ion kalsium dan ion CO3 menjadi CaCO3. Nah, ion CO3 ini terbentuk dari CO2 dalam plasma darah di uterus dengan bantuan H2O. Kedua tadi akan dirombak oleh enzim karbonik anhidrase, terbentuklah H2CO3. Yang dimana H2CO3 akan terjadi proses oksidasi, yaitu proses pengurangan atom hidrogen yang tersisa, yaitu CO3. Lalu CO3 dengan ion kalsium dari dalam darah akan bergabung menjadi CaCO3 untuk membungkus kerabang dari telur. Nah, kemudian ada pun komposisi yolk, yang dimana yolk mengandung kurang lebih dari 50% air. Selebihnya adalah umumnya protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Kemudian lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein. Dan adapun padatan pada yolk mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfitin. Kemudian lipoprotein, lipofitin, dan high density lipoprotein atau HDL. Sedangkan karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glucosamine. Kemudian adapun komposisi albumin, yang dimana protein-protein albumin ini terdiri dari ovalbumin 54%, kemudian ada ovotransferin atau konalbumin sebanyak 13%, kemudian ada ovomucin sebanyak 11%, kemudian ada ovoglobulin sebanyak 8%, kemudian ada lisosim sebanyak 3,5%, dan ada ovomucin sebanyak 1,5 hingga 3%, dan terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, kemudian flavoprotein 0,8%, kemudian ada ovomakroglobulin sebanyak 0,5%, dan ovoinhibitors sebanyak 0,1 hingga 1,5%, kemudian ada ovoglycoprotein sebanyak 0,5 sampai 1%, dan papan inhibitor sebanyak 0,1%. Kemudian yang terakhir ada komposisi kerabang, yang dimana umumnya setiap kerabang ini memiliki berat kurang lebih 11% dari berat telur. Meskipun sel ini terlihat begitu keras dan menutupi isi telur, tetapi fakta yang sebenarnya cangkang telur memiliki pori-pori yang berfungsi sebagai pertukaran udara melalui celah pori-pori tersebut. Yang dimana cangkang telur terbentuk dari bahan-bahan organik yang berupa kerangka yang berasal dari susunan serabut halus dan granula-granula.
Selain itu ada juga substansi interstitial yang tersusun dalam campuran garam organik. Kemudian bahan organik pembentuk cangkang telur itu meliputi 94% kalsium karbonat dan 1% magnesium, 1% kalsium fosfat. Dan ada juga 4% dari bahan organik terutama protein. Kemudian pembentukan kulit telur terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada kutikula, kemudian lapisan bunga karang, lapisan mamila, serta lapisan membrana. Demikian video yang dapat saya tampilkan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.